Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Betty Anggreni dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai peluang, yaitu peluang teoritik. Adapun indikator pembelajarannya kita hari ini yaitu 1. Mampu menentukan peluang teoritik dari suatu eksperimen. 2. Mampu menentukan frekuensi harapan dari suatu eksperimen. Nah, diingat kembali, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peluang ada dua, yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Yang peluang empirik sudah kita bahas minggu kemarin. Sekarang kita mempelajari yang kedua, yaitu peluang teoritik. Peluang teoritik dikenal juga dengan istilah peluang klasik. Dalam beberapa bahasa juga disebut peluang saja. Jadi kalau ada soal yang dibunyikan tentang peluang saja, berarti termasuk peluang dalam peluang teoritik. Peluang teoritik adalah peluang yang didapat dari perbandingan antara banyaknya kejadian atau hasil yang dimaksud dengan semua hasil atau banyak kejadian yang mungkin terjadi pada suatu eksperimen tunggal atau satu kali. Jadi perbedaan dengan peluang empirik kemarin yaitu kalau peluang empirik dilakukan beberapa kali percobaan. Nah, di peluang teoritik ini hanya satu kali eksperimen atau satu kali percobaannya. Di peluang teoritik ini juga kita mengenal istilah ruang sampel dan titik sampel yang sudah Ibu jelaskan di minggu kemarin. Nah, misalkan peluang teoritik kejadian A di ruang sampel S dinyatakan dengan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A, NS adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel. Nah, PA dan NA ini A-nya bisa kita ganti sesuai dengan bunyi soalnya. Jika soalnya misalnya peluang munculnya gambar, berarti bisa kita ganti P gambar atau N gambar sesuai dengan contoh soalnya. Mari kita bahas soal yang pertama. 1. Pada sebuah kantong terdapat 50 kelereng yang terdiri dari warna merah 20 buah, hijau 5 buah, dan sisanya warna biru. Jika diambil satu kelereng secara acak, tentukan peluang terambil kelereng biru. Kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Banyak semua kelereng kita lambangkan dengan NS yaitu 50. Banyaknya kelereng merah, N merah 20. Banyaknya kelereng hijau, N hijau 5. Dan banyaknya kelereng biru, N biru 50, yaitu dari semua kelereng dikurang kelereng merah 20 dikurang kelereng hijau 5, sehingga kelereng biru kita dapat 25 buah. Nah, peluang terambilnya kelereng biru P biru sama dengan N biru per NS. Kita substitusikan nilainya 25 per 50, lalu kita sederhanakan sehingga kita peroleh 1/2. Itulah peluang terambilnya kelereng biru dalam satu kantong tadi. Kita lanjut ke soal yang kedua. 2 buah dadu ditos atau dilempar undi bersama-sama. Tentukan peluang kejadian muncul dadu pertama bermata 4. Jadi di sini ada 2 buah dadu dilempar. Nah, dadu pertama harus bermata 4. Berarti dadu keduanya boleh mata 1 atau sampai ke 6. Kita sajikan dulu ruang sampel anggota ruang sampelnya dalam bentuk tabel. Di sini ada tulisan ibu yang berwarna merah, dianggap sebagai dadu pertama, dan berwarna biru dadu yang keduanya. Di sini ruang sampelnya ada 1,1, 1,2 sampai 6,6. Jadi banyaknya anggota ruang sampelnya NS adalah 36. Kita hitung dari 1,1 sampai 6,6, jumlahnya 36. Nah, dadu pertama bermata 4, berarti dadu kedua tadi kan boleh bermata 1 sampai 6. Yang wajib bermata 4 di dadu pertama. Dengan demikian, kita misalkan kejadian muncul dadu bermata 4 kita lambangkan dengan M. Berarti anggotanya yaitu 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Lihat yang berwarna biru di tabel ibu ini. Maka jumlah dari MM-nya ada 6 buah. Sehingga peluang dadu pertama bermata 4 adalah NM per NS, yaitu 6 per 36. Kita sederhanakan sehingga didapat 1/6. Itulah peluang mata dadu pertama bermata 4 yang kita ambil.
Baiklah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari seperangkat kartu berit G, diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambil kartu Queen atau berlambang Q? Nah, kartu berit G di sini mungkin Ananda Ibu mengenalnya dengan kartu remi. Yuk kita lihat bagaimana bentuk kartunya. Nah, inilah bentuk kartunya. Sebentar, Ibu perbesar. Nah, di sini perhatikan di barisan pertama ada keriting berwarna hitam, perhatikan bentuk gambarnya. Ada sekop berwarna hitam, yaitu bentuk seperti daun. Ada hati yang berwarna merah, gambar hati. Ada wajik yang berwarna merah. Masing-masing kartu ini terdiri dari ada A, yaitu kartu as namanya. Perhatikan di bagian keritingnya ada 2 keriting sampai 10 keriting. Ada tulisan J, yaitu kartu Jack namanya. Ada Q, yaitu Queen. Ada K, yaitu King. Di sekop, di hati, dan di wajik juga memiliki kartu itu semuanya. Masing-masing terdiri dari 13 kartu. Nah, di sini banyak kartu Queen atau N kartu Q adalah 4 buah, dari keriting 1 buah, sekop 1 buah, hati 1 buah, dan wajik 1 buah. Perhatikan yang berwarna merah yang Ibu kotakkan. Nah, di sininya banyak kartu berit G, seluruhnya ada 52 buah, yaitu 4 dikali 13 dari masing-masing kartunya. Nah, P kartu Queen yaitu N kartu Queen per NS. Tadi ada jumlahnya 4 per 52. Kita sederhanakan sehingga 1/13. Itulah peluang terambilnya kartu Queen dari seperangkat kartu remi atau berit G ini. Kita lanjut ke nilai suatu peluang. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai peluang atau PA adalah yaitu kisaran dari 0 sampai 1. Nah, jika PA atau peluangnya 0, maka kejadian A tersebut adalah kejadian yang mustahil terjadi. Jika PA-nya adalah 1, maka kejadian A tersebut adalah kejadian yang pasti terjadi. Contohnya, matahari terbit di utara. Nah, ini adalah kejadian mustahil, maka nilai peluangnya atau PA-nya adalah 0. Contoh berikutnya, manusia akan meninggal adalah kejadian pasti, maka nilai peluangnya adalah 1. Komponen suatu kejadian. Untuk setiap kejadian A dan kejadian bukan A berlaku hubungan P bukan A sama dengan 1 dikurang PA atau peluang A. Itulah rumus untuk komplement suatu kejadian. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A adalah banyak kejadian A yang diharapkan dapat terjadi dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan kejadian A dilambangkan dengan PA. Rumusnya PA dikali banyaknya percobaan. Kejadian A ini bisa kita ganti dengan kejadian muncul gambar atau angka sesuai dengan bentuk soalnya. Kita lanjut contoh soal yang pertama. Jika besok peluang akan hujan 0,65, berapakah peluang besok tidak hujan? Nah, peluang akan hujan yaitu P hujan 0,65. Pertanyaannya, peluang tidak hujan yaitu 1 dikurang peluang hujan. Kita peroleh 0,35. Itulah peluang besok tidak akan hujan. Kita lanjut soal yang kedua. 2 dadu ditos bersama. Tentukan peluang dadu pertama bukan bermata 3. Di sini kita hitung dulu peluang dadu pertama bermata 3. Karena untuk mencari peluang dadu pertama bukan bermata 3, rumusnya 1 dikurang peluang dadu bermata 3. Makanya kita cari dulu peluang dadu 1 bermata 3. Di sini kita lambangkan dengan T, yaitu sehingga anggotanya 3,1, 3,2 sampai 3,6. Jumlah NT-nya ada 6 buah. Ruang sampel dari 2 buah dadu ditos bersama yaitu ada 36 buah. Maka peluang dadu pertama bermata 3 NT per NS. Kita substitusikan nilainya. Lalu kita peroleh nilainya 1/6, itu peluang dadu pertama bermata 3. Nah, peluang dadu 1 bukan bermata 3 yaitu 1 dikurang peluang dadu pertama bermata 3. 1 dikurang, tadi kita dapat peluang dadu pertama bermata 3 1/6. Kita masukkan nilainya, sehingga kita kurangkan, kita dapatkan nilainya 5/6.
Itulah peluang dadu pertama bukan bermata 3. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu bermata 2? Kita buat dulu yang diketahuinya. Banyak percobaan ada 120 kali. Lalu kita hitung dulu peluang dadu bermata 2. P dadu bermata 2 sama dengan N mata 2 per NS. Mata 2, ingat karena dadunya hanya 1 berarti mata 2-nya ada 1 peluangnya. Makanya 1, NS-nya ada 6 berarti 1 per 6. Itulah peluang dadu bermata 2. Nah, jadi frekuensi harapan mata 2, P dadu bermata 2 dikali banyaknya percobaan, yaitu 1/6 dikali 120 kali, sehingga kita dapat 20 kali. Soal yang berikutnya, yang keempat. 3 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Di sini ada Ali, ada Aan, ada Arsad. Nah, jika Ali melakukan tendangan penalti sebanyak 40 kali, berapa perkiraan banyaknya tendangan yang sukses? Banyak percobaan di sini ada 40 kali. Kita perhatikan yang bagian alinya, barisan pertama. Hitung terlebih dahulu nilai peluang tendangan yang dilakukan Ali. P tendangan Ali adalah N tendangan yang sukses per NS-nya. Nah, kita perhatikan Ali di sini tendangan yang suksesnya ada 5, banyaknya tendangan 10 kali. Sehingga kita peroleh tendangan Ali semuanya ada 1/2. Jadi, perkiraan artinya kita mencari nilai frekuensi harapannya. Frekuensi harapan sukses yaitu P tendangan Ali dikali banyak percobaan, karena yang ditanya di sini alinya. Jadi P tendangan Ali kita dapat tadi setengah dikali 40 kali banyak percobaan, sehingga kita dapatkan 20 kali. Itulah frekuensi harapan sukses tendangan Ali. Nah, demikianlah pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat dan Ananda bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan peluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.